Selamat datang di kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu. Pada awalnya areal hutan Diklat Pondok Bulu merupakan areal jatah hak pengusahaan hasil hutan, HPHH, di Kabupaten Simalungun. Pada tanggal 8 Februari tahun 1983, oleh Dirjen Kehutanan ditunjuk sebagai hutan diklat melalui SK Dirjen Kehutanan nomor 34-KPTS-DJ-1-1983. Dengan luas kurang lebih 800 hektar dan pengelolaannya berawal tahun 1985. Kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 1988 mendapatkan tambahan areal seluas kurang lebih 300 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 309-KPTS-1988. Selanjutnya pada tanggal 20 April tahun 2015, melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 1030-Menhut-7-Ku-2015, menetapkan kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan lindung sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan diklat Pondok Bulu seluas 1.272,70 hektar. KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu terletak di wilayah Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan berada pada ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu dikelola oleh Kepala Seksi Sarana Evaluasi Diklat beserta seluruh staf di KHDTK dan dipimpin oleh Kepala Balai Pelatihan LHK Pematang Siantar. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pemerintah menetapkan KHDTK sebagai tempat untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan religi dan budaya. Selain itu berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagai Juknis KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu, yaitu mengatur tentang penanganan konflik hutan diklat, perlindungan dan pengamanan KHDTK untuk diklat kehutanan, serta kerjasama pemanfaatan hutan. Adapun kegiatan di KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu yang berkaitan dengan fungsi KHDTK sebagai berikut. Pertama, kegiatan penelitian pengembangan, sebagai laboratorium alam, KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu memiliki banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Sehingga baik dari kalangan akademisi yaitu pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, kalangan peneliti dari aparatur dan non-aparatur, peserta diklat dan widyaiswara, serta masyarakat lainnya yang menjadikan KHDTK sebagai objek penelitian, serta menjadi lokasi pengembangan ilmu dan teknologi yang berkelanjutan. Kedua adalah kegiatan diklat bagi peserta diklat BPLHK Pematang Siantar. Selain pembelajaran tatap muka di ruang kelas, peserta juga melaksanakan praktek secara langsung untuk meningkatkan keahlian kerja. Praktek dilaksanakan di workshop yang dikelola oleh KHDTK dengan baik. Selanjutnya peserta diklat juga melaksanakan kegiatan lain selain praktikum, yaitu kegiatan keakraban dan perkemahan untuk membentuk etos kerja dan kolaborasi yang kuat. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, pengelola KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu telah melakukan kegiatan sesuai dengan juknis dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yang pertama, melakukan peningkatan dan pengembangan program kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Antara lain survei dan menjalankan pengelolaan potensi ekowisata. Yang kedua, peningkatan dan pengembangan program kegiatan di bidang pengelolaan das dan perhutanan sosial antara lain survei pengelolaan hutan diklat di bidang PDA-SPS, pemeliharaan demplot agroforestry, pembentukan dan pengembangan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, PHBM, guna penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan program kegiatan di bidang planologi, salah satunya inventarisasi potensi flora dan fauna dan pembuatan peta digital.
Keempat, peningkatan dan pengembangan program kegiatan di bidang bina usaha kehutanan. Yang kelima, pengembangan sarana dan prasarana hutan diklat Pondok Bulu. Keenam, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM hutan diklat Pondok. Dan yang terakhir, pengembangan kerjasama dengan pihak luar baik sekolah, akademi maupun komunitas lainnya. KHDTK sendiri memiliki potensi wisata seperti berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar dan memiliki peranan penting dalam dinamika proses ekosistem. Jenis flora di dalam KHDTK beberapa dapat dimanfaatkan diantaranya bambu, aren, rotan, dan tading atau pakis. Selain itu KHDTK memiliki demplot agroforestry dan arboretum. Dari hasil inventarisasi jenis pohon di Arboretum KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu terdapat 596 pohon. Selain itu terdapat berbagai jenis fauna yang tersebar di dalam hutan. Seperti rangkong badak, panai daun, takur tenggeret, monyet kera, cicak terbang, burung walet, babi hutan, rusa, siamang, landak Sumatera, beruk, tupai, musang bulan dan kijang. KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu terletak pada ketinggian kurang lebih 1250 mdpl, dengan keadaan topografi berada pada tingkatan kelerengan landai, agak curam dan curam serta dengan kemiringan antara 2-15%, 15-40%, serta lebih besar dari 40%. Bentang alam yang beragam di KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu menciptakan kolam yang terbentuk secara alami. Salah satunya adalah air jatuh 5 tingkat yang menawarkan nilai estetika berupa air jatuh bertingkat-tingkat yang bersumber dari mata air. Selanjutnya terdapat camping ground yang berpotensi menjadi kawasan wisata perkemahan dengan daya tarik lokasi yang sejuk, damai, dan cukup luas. Lokasinya yang juga dekat dengan sumber air sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan berkemah. Potensi lainnya yang tercipta secara alami adalah liang tolpus. Liang tolpus memiliki nilai sejarah, nilai estetika dan memiliki potensi sebagai lokasi untuk melakukan rappelling. Lokasinya yang cukup sulit dijangkau sehingga dulunya digunakan sebagai tempat perlindungan dari penjajah dan tentu saja memiliki nilai sejarah perjuangan tinggi yang dapat dikenang. KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu dalam menjalankan fungsinya telah didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai, baik dalam kediklatan maupun sebagai kawasan wisata. Fasilitas tersebut meliputi 1. Fasilitas pendidikan yang terdiri dari gedung pelatihan peserta diklat, asrama, musola, ruang makan, aula, ruang rapat, toilet. Selain itu KHDTK juga memiliki workshop, demplot agroforestry, arboretum untuk belajar. Kedua, fasilitas area KHDTK dilengkapi oleh jalur wisata, dimulai baik jalur mobil atau motor dan jalur pejalan kaki. Selanjutnya terdapat juga taman ekowisata yang dibangun untuk menambah keindahan KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu. Selain itu terdapat beberapa gazebo yang dibangun untuk menikmati suasana hijaunya KHDTK yang sejuk dan damai. Bukan hanya gazebo, tetapi juga ada kolam pembibitan ikan di area KHDTK Hutan Pondok Bulu. Dan terakhir adalah arboretum yang menjadi jelajah edukasi pengenalan jenis pohon, yang dilengkapi oleh trek di arboretum serta nama-nama jenis pohon yang tertera pada setiap jalur di arboretum yang menambah pengetahuan. Ketiga, arena wisata menarik. Sebagai pendukung ekowisata lainnya yang dikembangkan di KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu, sarana outbound bagi pecinta olahraga ketinggian dapat menjadi salah satu pilihan menarik yang tidak boleh dilewatkan. Sarana lainnya yang dikembangkan oleh pengelola KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu adalah jalur trek sepeda. Jalur trek sepeda dikembangkan untuk dijadikan wisata untuk para pecinta olahraga sepeda downhill. Keadaan topografi KHDTK yang beragam menciptakan medan lintasan menantang yang dapat dilalui. Jalur trek sepeda sendiri melintasi kawasan camping ground, perbatasan TPL, dan arboretum.
Dengan potensi KHDTK ke depannya, KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu bukan hanya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan tetapi juga dapat menjadi tempat edukasi dan rekreasi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kecintaan dan kesadaran terhadap kelestarian alam. Demikian informasi seputar KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu. Terima kasih telah mengunjungi KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu. Partisipasi Anda dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup berpengaruh besar bagi masa depan bumi ini.